Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan tetap bersama saya dalam acara Better News, membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, Lombok, Nusa Tenggara Barat kembali diguyur gempa berkekuatan 5,5 magnitudo. Kejamnya getaran gempa membuat warga berlarian hingga keluar rumah. Warga di Lombok, Nusa Tenggara Barat berhamburan keluar rumah dan berlarian mencari tempat terbuka untuk berlindung saat gempa berkekuatan 5,5 magnitudo mengguncang Selasa. Rasa guncangan gempa tersebut membuat warga tidak berani untuk kembali masuk ke dalam rumah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan bahwa gempa dengan berkekuatan 5,5 magnitudo ini berada di kedalaman 15 km barat daya Lombok Utara. Gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan dari lempeng bumi. Sekian sekali Ini jemput anaknya. Tambah khawatir. ya jelas khawatir sih, namanya kita punya anak terus kita jemput ke tempat yang ngaji, yaitu di masjid. Meski tak berpotensi tsunami, warga diminta untuk tetap waspada akan terjadinya gempa susulan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Better News melaporkan. Untuk menghabiskan akhir minggu, Anda mungkin bisa mencoba mandi lumpur belerang di kawasan wisata Batu Raden, Purwokerto, Jawa Tengah. Di pemandian air panas Pancuran Pitu, Anda juga dapat merasakan sensasi pijat sekaligus mandi dari lumpur belerang. Informasi selengkapnya adalah sebagai berikut. Purwokerto tidak hanya dikenal dengan tempe mendoannya, namun ibu kota Banyumas ini nyatanya juga menawarkan pesona alam yang menggiurkan untuk disinggahi. Salah satu yang terkenal adalah kawasan wisata Batu Raden. Kawasan wisata Batu Raden berada di kaki Gunung Slamet dengan jarak sekitar 14 km dari kota Purwokerto. Di kawasan wisata ini terdapat beberapa pemandian air panas alami. Salah satu di antaranya yang menjadi favorit pengunjung adalah wisata alam Pancuran Pitu. Sesuai namanya, di Pancuran Pitu ini terdapat 7 aliran air panas yang tingginya sekitar 1 meter. Ketujuh aliran air panas jernih ini mengandung belerang. Belerang-belerang inilah yang lama-kelamaan mengendap pada bebatuan dan memberi warna orange pada ketujuh batu di Pancuran Pitu tersebut. Bagi pengunjung yang kelelahan setelah menaiki ratusan anak tangga, memijat kaki dengan menggunakan serbuk belerang bisa menjadi pilihan lainnya saat berada di lokasi wisata tersebut. Saat memasuki kawasan Pancuran Pitu, memang ada pemandangan yang unik. Sejumlah pengunjung duduk berjajar sambil menahan panasnya air pancuran yang disiram oleh para pemijat. Di sini, para tukang pijat tak hentinya menawarkan jasa pijat lulur kepada para pengunjung yang baru tiba. Khusus untuk pijat kaki, mereka memberikan harga Rp10.000. Sementara pijat untuk seluruh badan dikenakan dengan harga sebesar Rp50.000. Ini kan dari sumber air ini, jadi endapannya itu 3 bulan sekali diambil. Ada pak penampungannya sendiri. Terus dikeringkan atau seperti apa? Ada yang dikeringkan, ada yang basah. Selain merasakan sensasi mandi belerang, para pemijat pun menjual bubuk lulur belerang dengan harga Rp10.000 per bungkusnya. Serbuk belerang ini diyakini mampu mengobati rematik dan berbagai macam penyakit kulit.
Selebgram asal Pati, Jawa Tengah, Daeng Wakatobi, akhirnya muncul ke publik seusai videonya viral. Ia meminta maaf karena telah membuat video konten di lokasi tewasnya bos rental mobil akibat dihajar massa. Saya Daeng Wakatobi. Dengan ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Mengaku tidak terlibat dalam aksi pengeroyokan. Ia berada di lokasi yakni Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo. Setelah 4 korban dibawa ke rumah sakit, dalam video yang dibuatnya, Bagas memperingatkan publik agar tidak bermain-main dengan warga Sukolilo. Pasalnya, jika ada yang berbuat ulah, maka akan langsung diajar. Dari informasi yang dihimpun, Bagas meminta maaf seusai diperiksa oleh penyidik dari Polda Jawa Tengah. Sejauh ini, polisi telah menetapkan total 10 tersangka atas tewasnya Burhanis bos rental mobil asal Jakarta yang diteriaki maling saat hendak mengambil mobilnya. Wabarakatuh. Saya Daeng Wakatobi. Dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia dan juga warga Desa Sukolilo. Tidak lupa juga dengan semua rekan-rekan rental mobil se-Jawa Tengah dan se-Indonesia Raya atas perbuatan konten saya kemarin yang telah membuat ramai dan gaduh di sosial media. Seorang pemuda asal Semarang, Jawa Tengah membuat alat musik seruling yang unik dan juga berbahan dasar kayu yang diambil langsung dari dalam hutan. Mau tahu seperti apa? Informasi selengkapnya adalah sebagian berikut. Berawal dari kejenuhan hidup di kota, Tahta Mangkala mencari cara untuk menenangkan diri. Kegemarannya mendengarkan musik bergenre etno atau musik tradisional mengarahkannya untuk belajar seruling. Dari sinilah tercetus ide untuk membuat seruling sendiri dengan menggunakan bahan kayu alami. Kayu yang dipilih bukanlah kayu sembarangan. Kayu harus memiliki sifat padat, tidak berongga, keras, kering, dan merupakan kayu yang mati secara alami. Tahta memilih untuk tidak menebang pohon, namun mencari sendiri di dalam hutan. Cara pembuatan seruling ini konvensional. Mula-mula, kayu diukir sesuai dengan keinginan dan kemudian dibelah menjadi 2 bagian. Usai dibelah, langkah selanjutnya adalah membuat rongga dalam seruling dengan cara mencungkil. Setelah kayu dilem dan dikeringkan, kemudian proses pembuatan lubang suara dengan cara menusuk kayu menggunakan besi panas. Proses terakhir adalah finishing. Dengan mempelitur seruling dan dijemur, seruling pun siap untuk dimainkan. Nada yang keluar dari seruling ini mampu menenangkan jiwa manusia, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai media penyembuhan atau biasa yang kita sebut dengan healing. Termasuk salah satu dari alat musik yang menenangkan, dan yang mana alat musik itu udah ada sejak lama ya, udah termasuk alat musik kuno yang bisa kita temukan di berbagai budaya di dunia. Lalu selain itu saya pengen mengedukasi orang-orang, pengen mengajak orang-orang untuk melestarikan kembali apapun itu yang sudah ada sejak lama dan bahkan sering kita. Tak hanya menjual seruling, Tahta juga sering memberikan edukasi mengenai musik tradisional dengan pertunjukan musik, mengadakan workshop, atau diskusi mengenai seruling dan budaya tradisional Indonesia. Seruling hasil kerajinannya ini dijual melalui berbagai platform media sosial. Satu buah seruling dijual antara 100.000 hingga 2 juta rupiah, tergantung tingkat kesulitan saat proses pembuatannya. Selain laku di tanah air, seruling hasil karyanya pun juga laku hingga ke negeri Belanda. Walid Al-Fauzi, Better News, melaporkan. Viral, seorang pria mualaf di Papua kurban seekor babi pada hari besar Idul Adha kemarin. Video ini sempat viral di berbagai platform media sosial Indonesia. Untuk informasi selengkapnya adalah sebagai berikut. Kurban haji. Untuk kurban kan? Iya.
Ini buat mas kawin boleh nih. Masuk ini sudah. Umat Muslim di Indonesia baru saja merayakan hari besar Idul Adha yang ke-1445 Hijriah pada Senin 17 Juni 2024 kemarin. Tak terkecuali di daerah paling timur sebagai hasil sumber daya alam yang melimpah, yaitu Papua. Uniknya, beredar video yang menarasikan seorang pria mualaf di Papua membawa seekor babi untuk ikut dikurbankan. Tampaknya ia tidak mau ketinggalan dengan umat muslim lainnya yang melaksanakan kurban di saat menyambut hari raya Idul Adha. Dalam keterangan video tersebut dijelaskan bahwa pria ini baru saja memeluk agama Islam tidak lama menjelang Idul Adha yang ke-1445 Hijriah ini. Oleh karena ketidakpahamannya, ia membawa seekor babi ke halaman masjid dengan niat untuk dikurbankan. Babi yang dibawa pria mualaf dalam video ini juga tampak gemuk dan terawat, sehingga ia mengira bisa diikut sertakan dalam kurban Idul Adha kali ini. Sontak panitia kurban hanya bisa tersenyum. Tampak seorang di antara mereka menjelaskan aturan kurban kepada pria mualaf tersebut. Sang pria mualaf pun kemudian ikut terkekeh bersama panitia lainnya. Dalam kolom komentar, banyak netizen yang memuji semangat pria mualaf itu dalam menjalankan salah satu perintah di agama yang baru ia peluk, yaitu agama Islam. Kurban haji siji. Kurban kan? Iya. Dapat satu kan, alhamdulillah. Ini dagingnya segar sekali. Ustadz, ready? Ready. Namanya Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas kawin boleh nih. Masuk ini sudah. Oh. Kalem. Belang ya. Aku lagi roh ikil. Tak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita kali ini ya pemirsa. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saksikan terus Better News setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya Walid Tapang Besi, pamit undur diri. Sampai jumpa.